Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Pada kesempatan ini, kami kelompok kelas 277B akan menampilkan hasil presentasi pada kegiatan Ruang Kolaborasi 2 Modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Berikut, rekaman presentasi kami pada board meeting di LMS. Selamat menyaksikan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sumintar selaku fasilitator kelas 277, yang terhormat Ibu Sukesi beserta Bapak Zainal sebagai pengajar praktek kelas 277, dan teman-teman yang berbahagia di ruang kolaborasi ini yang yang mau lulus ya. Selamat berbahagia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita, yang kita bisa berkumpul di ruang kolaborasi modul 3.3 ini dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Sholawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutkan, marilah kita buka presentasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya sedikit berpantun. Ini belajar, Pak. Nanti jawabnya iya nggih. Mboten cakep. Siap. Nanti yang terakhir iya ngoten nggih 3 kali nggih. Iya. Ya. Iya. Iya. Sudah siap nggih? Iya. Burung terbang tinggi di angkasa, dereng Iya. menyambut siang yang penuh cahaya. Iya. Ruang kolaborasi, mari kita buka. Iya. Bersama berkarya, wujudkan cita-cita. Iya. Di sini terima kasih teman-teman. Di sini perkenalkan, sudah kenal semua nggih. Saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi hasil diskusi kelompok kami di modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, perkenalkan, ini anggota kelompok kami, yaitu Ibu Fitri Nur sebagai penyaji 1, Ibu Ana Astuti sebagai penyaji 2, Ibu Ayang Palupi sebagai penyaji 3, dan Bapak Lili penyaji 4. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita ber-ice breaking dulu. Sudah siap teman-teman? Mau Mbak, slide selanjutnya. Siap. Ya, kuis. Nah, apakah dia jauh di mata, dekat di hati? Napa niku? Ayo. Suami, Mbak. Jawab. Napa? Apakah dia yang jauh di mata, dekat di hati? Suami. Suami. Nggih. Kalung. Mari kita lihat jawabannya.
Usus, Bu. Iya. Di mata, dekatnya di hati. Iya. Oke, iya. Selanjutnya, binatang apakah yang seluruh anggota tubuhnya di kepala? Tumo, Bu. Babi. Tapi seluruh anggota tubuhnya di kepala. Kutu rambut, Bu. Tuh rambut. Katanya, ayo. Jawabannya adalah ding 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 ding, ding. Iya. Niki. Naik, Mbak. 100 untuk Pak Beng dan Pak Deva. Sayang. Sudah ganti. Di slide-nya Bu Rina belum ganti ya? Berubah ya? Pertanyaan berikutnya. Berarti aku sing kok berubah. Ya, selanjutnya. Oh, pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya. Tukang gali bukan kubur. Apa yang Monggo. kalau dipanggil dia menjenguk ke atas? Tukang gali kubur. Tukang geteng. Penggali kubur. Tukang gali kubur. Ya, pinter Pak Deva. 100 untuk Pak Deva. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Baiklah teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Di sini saya akan membacakan yaitu program atau kegiatan sekolah yang berpihak terhadap murid. Yang pertama adalah intrakurikuler, di mana kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah kegiatan yang ada di dalam kelas dan berfokus pada capaian kompetensi akademik siswa. Yang kedua adalah kokurikuler, yaitu kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran, walaupun masih di luar jam pelajaran, ini biasanya kita masih dalam kegiatan pembelajaran ya, walaupun ada di luar jam pelajaran. Itu contohnya adalah P5. Terus ekstrakurikuler, yaitu kegiatan di luar jam pelajaran. Kegiatannya untuk mengembangkan bakat, minat, dan keterampilan. Next. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nur sebagai penyaji 1. Monggo Ibu Nur. Terima kasih Bu Rina. Kepemimpinan murid atau student agency adalah kapasitas seseorang untuk mempengaruhi fungsi dirinya dan arah jalannya peristiwa melalui tindakan-tindakan yang dibuatnya. Student agency Maaf Bu, dan terputus-putus Bu. mengungkapkan rasa ingin. Oh ya, maaf ya. Saya ulangi yang student agency ya. Pembelajaran mereka sendiri membuat pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi, dan berkontribusi sehingga potensi kepemimpinannya dapat berkembang dengan baik. Next. Sifat inti human agency.
Yang pertama, intensi di sini maksudnya adalah kesengajaan atau intentionality, niat yang dibarengi dengan rencana. Nah, di sini ada kesengajaan ya, karena memang diniatkan dengan ada perencanaan. Yang kedua, visi, pemikiran ke depan. Pemikiran ke depan yang bukan hanya sekedar rencana, tetapi diikuti motivasi tindakan. Yang ketiga, A, yaitu aksi, kereaktifan diri atau self-reactiveness, aksi atau tindakan yang tepat untuk memotivasi serta mengatur eksekusinya. Yang keempat, R, yaitu refleksi. Di sini maksudnya adalah kemampuan untuk melakukan refleksi diri sendiri dan memaknai tindakan dalam pencapaian tujuan dengan tepat. Next. Aspek tumbuh kembang murid. Nah, di sini tumbuh kembang dasar yang diekspres berkontribusi pada proses pengambilan keputusan. Yang kedua, pilihan atau choice, peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. Atau ownership, di sini sesuatu yang berkembang dalam proses yang menyiratkan tanggung jawab. Next. Ada 7 karakteristik lingkungan yang menumbuhkan yang positif. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses maupun non-akademik. Yang keempat, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 5. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya. Yang keenam, lingkungan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Yang ketujuh, lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Sekian Bu Rina, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Nur atas presentasinya. Yang berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Ana. Silahkan Ibu Ana. Terima kasih Ibu Rina untuk waktunya. Dan selanjutnya adalah next Mbak Ayang. Poin-poin yang harus didiskusikan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Jenis program atau kegiatannya. Apakah program atau kegiatan tersebut termasuk dalam intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dengan mengacu pada minimal 1 karakteristik lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, arif, dan bijaksana sesuai jenjang kelas yang menjadi target. Kedua, menuliskan ringkasan umum program atau kegiatan. Memenuhi komponen apa, bagaimana, mengapa program tersebut dilaksanakan. Ketiga, membuat dan mendeskripsikan diagram Y beserta strategi bagaimana mendorong suara pilihan kepemimpinan murid sesuai program atau kegiatan. Next.
Program yang disepakati adalah gelisah. Gerakan literasi sekolah dari kelompok kami akan membahas tentang gelisah, gerakan literasi sekolah. Next. Deskripsi program. Apa, bagaimana, mengapa kami memilih literasi atau gelisah tadi. Next akan saya jelaskan. Next. Apa? Program apa itu gelisah? Yaitu, gelisah adalah gerakan literasi sekolah yang merupakan contoh dari kegiatan kokurikuler yang inisiatif yang ditujukan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan literasi, terutama dalam membaca dan menulis karya dalam bentuk tulisan, puisi, teks cerita, dongeng, dan lain-lain. Di sini saya sudah menerapkan program gelisah ini dan bagaimana selanjutnya? Next. Mbak Yang. Dan bagaimana program gelisah itu? Gelisah ini dilaksanakan 3 kali dalam seminggu dengan cara setiap pagi hari sebelum pembelajaran dengan pelaksanaan di perpustakaan sekolah secara bersama-sama dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan didampingi guru piket yang sudah dijadwalkan. Jadi begini Ibu-Ibu, jadi ini kan sudah saya terapkan, kami terapkan di SD saya, SDN Banget 1. Dan ini sebelum pembelajaran dimulai, kami dari sekolah kami itu, kepala sekolah membagi hari juga, piket juga itu, 1 hari itu ada guru dua guru yang piket untuk mendampingi program ini, program gelisah ini. Jadi anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 itu dikumpulkan di perpustakaan, setelah itu membaca buku yang mereka pilih sesuai dengan keinginan mereka, dan setelah membaca itu nanti di akhir itu pasti ada, akhir kegiatan itu ada tanya jawab. Jadi judulnya apa? Jadi setiap anak itu menyimpulkan atau mendeskripsikan apa yang sudah dibaca itu dari sumber bacaan yang dia baca. Begitu Ibu. Jadi belum pembelajaran. Setelah senam kita literasi begitu. Terima kasih. Next Mbak Yang. Next. Mbak Ana cukup di slide ini nih, bisa dikembalikan ke moderator. Sudah berubah ya? Tapi basis ini belum berubah. Bentar, Mbak. Oke, Ibu Ana, terima kasih Jadi waktunya. program Oh iya iya. ya. Terima kasih Mbak Rina atas waktunya. Oke. Untuk berikutnya adalah Ibu Ayang Palupi. Monggo, waktunya Ibu Ayang. Terima kasih kepada moderator. Berikutnya adalah masih terkait dengan program gelisah yang kita sepakati, yaitu dari segi pertanyaan masih melanjutkan dari pemaparan dari Bu Ana tadi, yaitu bagaimana sistem pelaksanaan program gelisah itu dilaksanakan. Jadi sistemnya adalah di mana setiap peserta didik itu dipersilahkan mengambil buku yang disediakan pada perpustakaan sekolah, jadi sesuai keinginan mereka. Dengan durasi waktu gerakan gelisah atau literasi ini adalah 15-30 menit saat pelaksanaan. Dan ketika buku bacaan itu tidak selesai, maka dilanjutkan pada kegiatan selanjutnya dengan cara memberi tanda pada buku yang sudah dibaca dengan pendampingan guru piket. Jadi di sini program gelisah ini dilaksanakan sesuai tadi yang dijelaskan, yaitu siswa diberi kesempatan atau sesuai keinginan peserta didik untuk mengambil
buku apa yang ingin dibaca seperti itu. Jadi di sini peserta didik dilatih untuk bertanggung jawab pula dengan apa yang sudah mereka baca. Jadi ketika nanti di akhir kegiatan gelisah, yaitu dalam rentan waktu 15 sampai 30 menit, peserta didik diwajibkan untuk memaparkan apa yang sudah dibacanya kepada rekan-rekan teman yang lain. Nah, begitu juga jika peserta didik belum selesai untuk melanjutkan kegiatan belajarnya, maka pada buku yang mereka baca itu diberikan tanda. Jadi sampai mana mereka selesai membaca, mungkin nanti pada program gelisah yang akan datang bisa dilanjutkan dengan mencari judul buku yang sudah dibacanya. Berikutnya, diharapkan dengan program gelisah ini mampu mengembangkan keterampilan membaca dan menulis siswa. Jadi di sini setiap siswa akan mampu menjelaskan apa yang sudah dibaca, dan diharapkan juga siswa bisa membuat kesimpulan dari sumber bacaan serta mampu menulis karya sastra sederhana. Karena diketahui bahwa di perpustakaan sekolah itu sendiri sudah disediakan banyak buku, dari mulai buku pelajaran, buku literasi cerita, berupa dongeng, cerpen, ataupun puisi. Jadi diharapkan di sini dengan adanya program gelisah ini, peserta didik mampu menggali kemampuan. Salah satunya yaitu berpikir kritis dalam mengembangkan apa yang mereka dapat dari sumber bacaan tersebut. Salah satunya yaitu membuat bacaan, bisa berupa bacaan, bisa berupa puisi, prosa, dongeng, bahkan siswa di sini dilatih untuk menampilkan apa yang sudah mereka baca. Misalkan menceritakan kembali di hadapan peserta didik lain dan di hadapan guru-guru yang ada. Berikutnya, nah kenapa kita di sekolah mengadakan program gelisah? Nah, jadi gelisah ini dilaksanakan seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik sekarang ini sangat minim dalam minat berliterasi, terutama baik membaca maupun kemampuan menulis. Tingkat literasi siswa di Indonesia kita ketahui masih rendah dibandingkan negara-negara lain. Rendahnya kemampuan literasi ini berdampak negatif pada prestasi akademik nantinya dan keterampilan hidup siswa, karena diketahui bahwa kemampuan membaca inilah yang dianggap penting oleh kita semua. Karena dengan membaca itu siswa diharapkan mampu mengambil informasi dari apa yang sudah mereka baca. Jadi di sini literasi tidak hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi tersebut secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita ketahui bahwa siswa itu sekedar membaca, tapi tidak paham apa yang ia bacakan. Jadi di sini dengan gerakan gelisah ini diharapkan para peserta didik mampu mengerti apa yang mereka baca. Lebih tepatnya untuk menceritakan kembali dan menggali informasi dari apa yang sudah mereka baca. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Halo Purina, saya kembalikan Halo, kepada moderator. Iya Bu Ayang, terima kasih waktunya. Selanjutnya yaitu Bapak Lilik, monggo dilanjut. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bu Rina selaku moderator. Kami di sini akan melanjutkan dari apa yang disampaikan tadi Bu Ayang, mengapa program gelisah ini dicanangkan atau dilaksanakan. Menambahkan sedikit sebelumnya tadi yang disampaikan oleh Bu Ayang bahwa di negara kita, di Indonesia itu rendahnya literasi murid. Dalam hal ini ditunjukkan dengan data global di PISA itu, program internasional student assessment, yaitu kita Indonesia itu baru sampai peringkat 69 dari 81 negara yang telah dinilai atau disurvei oleh PISA. Berikutnya juga data dari di Asia Tenggara, di ASEAN itu
tingkat literasi kita itu sempat merosot, Bu. Kita flashback kembali di waktu pandemi kemarin, terakhir di tahun 2022 itu kita dari ASEAN tuh kita ranking, kalau tidak salah itu ranking 3 dari bawah. Kita tuh sempat di bawahnya Vietnam itu untuk tingkat literasi kita. Di tahun ini walaupun sudah ada peningkatan, kita di ASEAN itu sudah peringkat 3 di bawah Singapura kalau nggak salah. Yang pertama itu Brunei, Singapura, terus Indonesia. Walaupun demikian kita tidak semata-mata berbangga diri dan meremehkan literasi ini. Tentunya kita ya sebagai manusia ya harus jangan cepat puas apa yang telah kita dapatkan untuk kita capai. Tentunya kita menginginkan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Nah, dari sinilah mengapa program gelisah ini kita pilih atau kita canangkan dalam kegiatan ini, mengingat tadi yang telah saya sampaikan bahwa data dunia atau global itu tingkat literasi kita belum tinggi, masih rendah, termasuk masih rendah. Next, Bu. Bu Ayang. Salah satunya tadi yang sebelumnya disampaikan oleh Bu Ayang dan saya tambahin sedikit tadi, berikutnya adalah mengapa program gelisah ini dicanangkan itu untuk mengurangi dampak gadget yang semakin marak di kalangan anak-anak, tentunya sangat berdampak buruk bagi kegiatan belajaran dan perkembangan mental peserta didik. Jadi sini mungkin ada pertanyaan, bukan gadget itu kan juga bisa jadi sarana untuk literasi. Nah, kelemahan gadget ini menurut kami itu oke lah, masih bisa lah untuk dalam unsur literasi itu masih masuk lah, tetapi untuk filterisasinya itu sangat sulit ya, karena di gadget itu kan banyak situs-situs yang kurang sepantasnya untuk anak-anak ya, kurang mendidik ya, tentunya ya. Jadi maka dari itulah program gelisah ini kami pilih dan kami canangkan untuk diterapkan di sekolah. Next, Bu. Nah, dalam program gelisah ini tentunya memuat 3 aspek perkembangan, yaitu yang pertama adalah suara atau voice, berikutnya ada pilihan atau choice, dan yang ketiga adalah kepemilikan atau ownership. Dari program gelisah ini tentunya yang pertama adalah mengandung suara dari murid tentunya. Nah, diantaranya adalah murid berpendapat terkait informasi dari buku yang sudah dibaca dan mampu menyampaikan isi dari bacaan tersebut. Nah, ini termasuk dari aspek suara yang ada di program gelisah ini, dan berikutnya adalah bacaan yang sudah dibaca dalam bentuk Oke, lanjut ke berikutnya aspek pilihan atau choice. Dalam program gelisah ini tentunya juga mengandung aspek choice atau pilihan bagi siswa atau murid. Yang pertama adalah murid memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuan berliterasi. Berikutnya yang kedua, pilihan yang kedua adalah murid diberi kesempatan untuk memilih buku yang disukainya. Jadi pilihan ini bersifat luas ya, jadi sesuai dengan bakat minat atau kesukaan muridnya. Mungkin bisa membaca buku fiktif atau yang non fiktif atau yang bersifat ilmiah dan lain sebagainya sesuai minatnya masing-masing. Berikutnya, murid diberikan kebebasan dalam memilih membuat karya yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, tentunya di dalam program gelisah ini ada targetnya nanti ya, tadi sudah disampaikan sama Bu Ana tadi bahwa ini juga ada targetnya berupa nanti bisa berupa menuliskan sinopsis, ringkasan, atau karya-karya lain, mungkin puisi, atau karya sastra yang lain, atau mungkin dalam bentuk poster, gambar, dan lain sebagainya. Berikutnya aspek yang terkandung dalamnya adalah tentunya kepemilikan atau ownership. Nah, di antaranya yang pertama adalah murid dapat bertanggung jawab atas buku yang sudah dibaca, baik dalam pengembalian maupun pemahaman dari bacaan. Nah, dalam hal ini
ini murid kan yang jelas kan meminjam buku kan, jadi dia punya tanggung jawab untuk mengembalikan dan merawat buku itu. Jadi ini di sini buku itu bisa dibawa pulang. Jadi misalkan tidak selesai di jam tersebut antara 15 sampai 30 menit tadi tidak selesai, itu bisa dibawa pulang dilanjutkan di rumah atau bisa ditinggalkan di perpus dengan ditandai dan didampingi oleh guru pendamping tadi. Yang berikutnya adalah aspek kepemilikan yang terkandung di dalam program gelisah ini adalah murid menampilkan hasil karyanya dalam mading sekolah dan melakukan demonstrasi di depan teman dan guru. Nah, di sini murid juga bisa menampilkan hasilnya karyanya di dalam bentuk mading sekolah yang tentunya ini sangat membimbing murid dalam aspek kepemilikan ya. Jadi murid itu merasa memiliki atas program ini dengan mungkin dengan bisa dituangkan inspirasinya melalui bentuk mading atau mungkin poster atau pajangan-pajangan lain yang bermanfaat bagi sekolah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Lili, sangat luar biasa penjelasannya. Nah, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo yang mau bertanya 2 pertanyaan dahulu. Sinten Rian? Iya, Bu Imelda. Oke, terima kasih Bu Rina. Terima kasih kepada kelompok 2 sudah mempresentasikan programnya dengan sangat baik. Saya tertarik juga dengan literasi ini ya, mengingat tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa minat baca dari anak-anak kita sangat rendah sekali. Nah, dengan adanya program yang sangat bagus dan terencana seperti ini, tentunya akan sulit untuk mengawali ketika anak-anak ini memiliki minat baca yang rendah. Nah, apa trik atau cara untuk menarik minat mereka untuk memulai program ini sehingga bisa berjalan dengan baik? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Imelda. Ini mungkin motivasi untuk anak ngoten nggih, Bu. Oke, bagaimana biar anak itu termotivasi, tertarik untuk bisa tertarik mengikuti untuk kegiatan ini. membaca. Ya. Oke. Terus yang kedua Bu Aristiana, monggo Bu. Oke, terima kasih Mbak Rina atas kesempatannya dan juga terima kasih kelompok 2 tadi sudah memaparkan dengan sangat jelas sekali, tapi ada yang perlu saya tanyakan karena saya anggap saya belum jelas tadi yang disampaikan oleh Bu Ana. Bu Ana tadi menyebutkan bahwa anak-anak disuruh menyimpulkan apa yang sudah mereka baca. Berarti anak-anak itu disuruh membaca, setelah membaca disuruh menyimpulkan dari apa yang mereka baca. Nah, pertanyaan saya, untuk sasaran program ini tadi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Nah, pertanyaan saya, untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, kalau kelas 3 itu mungkin sudah agak-agak bisa ya. Tapi untuk kelas 1 dan kelas 2, jika nanti disuruh menyimpulkan apa yang mereka baca, itu apa mungkin bisa seperti itu. Jadi untuk penerapannya untuk kelas rendah itu terutama kelas 1 dan 2 itu bagaimana? Kalau menyimpulkan kan jelas tidak bisa, apalagi ada saja pasti dalam satu kelas itu ada ya, kelas 1 tapi membacanya belum lancar. Bahkan ada yang sudah kelas 2 tapi membacanya belum lancar. Itu penerapannya bagaimana? Seperti itu. Apa harus yang kelas bawah tadi disuruh membaca dilatih atau dibimbing gurunya hanya membaca saja. Jadi nggak usah menyimpulkan atau bagaimana penerapannya. Begitu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Aristiana. 2 dulu nggih untuk sesi tanya jawabnya. Untuk yang pertama, monggo siapa yang ingin menjawab?
Oh, nggih, Pak Lilik, monggo. Untuk Ibu Puri dan Mas Deva sabar nggih. Oke, terima kasih waktu yang telah diberikan. Sangat luar biasa Bu Meda, pertanyaan yang sangat bobot dan bagus ya. Mohon izin untuk menjawabnya. Bagaimana cara menumbuhkan minat dan motivasi anak dalam kegiatan literasi? Tentunya ini adalah program Bu Melda. Ingat, ini adalah program sekolah. Program adalah sifatnya adalah wajib. Tentunya dari kewajiban inilah nanti akan membuat suatu kebiasaan dan akhirnya membudaya dan akhirnya berubah menjadi minat atau motivasi anak dalam membaca. Jadi ini adalah saya garisbawahi, ini adalah program, jadi sifatnya adalah wajib, jadi otomatis semua siswa itu harus mengikuti program ini. Yang otomatis nanti mungkin dari awal pertama itu asa terpaksa, nanti akan terbiasa dan akhirnya membudaya. Begitu Bu, dapat kami jawab. Mungkin Bu Meda mudah-mudahan puas dengan jawaban saya. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan atau ingin menambahkan, monggo dipersilahkan. Monggo Ibu Ayang yang mau menambah. Ya, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menambahkan terkait cara menumbuhkan minat dan motivasi anak dalam kegiatan berliterasi itu. Sebenarnya kegiatan gelisah ini sendiri pun kita susun dengan harapan mampu menumbuhkan minat dan motivasi peserta didik itu dalam kegiatan berliterasi. Misalnya yang pertama yaitu kita sebagai guru di dalam perpustakaan itu tentunya bagaimana menumbuhkan minat itu sendiri, yaitu yang pertama menyediakan beragam bahan bacaan. Kita memahami minat-minat peserta didik terlebih dahulu bagaimana. Jadi kan dipastikan perpustakaan atau disediakan pojok kaca di kelas itu memiliki buku-buku yang menarik bagi anak itu sendiri. Misalnya ada yang tertarik dengan buku cerita, komik edukatif, atau majalah, bahkan dengan buku digital. Seperti diketahui bahwa di sekolah sekarang kan banyak bantuan Chromebook ya, seperti itu. Itu pun jika bisa kita manfaatkan dalam penggunaannya, misalkan dalam sesi tersebut, anak difasilitasi Chromebook tersebut untuk berliterasi, misalnya dipilihkan bacaan yang sesuai dengan tema, yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Karena dengan pengalaman konkret di kehidupan sehari-hari, anak itu lebih mudah memahami. Jadi apa yang dibaca, misalkan anak itu bisa berfantasi dengan apa yang dibaca sesuai dengan usia dan minat mereka. Kemudian yaitu program tadi diadakan program itu juga menjadi wadah untuk meningkatkan literasi bukan hanya untuk anak, jadi diharapkan melibatkan guru dan orang tua, bahkan siswa senior seperti itu. Jadi siswa-siswa di kelas atas bisa mengedukasi adik kelasnya untuk membaca seperti itu. Kemudian adanya klub baca. Tadi juga gelisah itu merupakan wujud dari klub baca atau komunitas literasi sekolah yang sudah dibentuk. Jadi tentunya dalam penyusunan program tersebut itu sudah dipertimbangkan bagaimana pelaksanaannya dan dampaknya bagi siswa. Jadi di sini mungkin untuk meningkatkan minatnya pada suatu kegiatan atau pada kesempatan kita mendatangkan narasumber, misal untuk mendongeng atau begitu. Jadi disiapkan medianya juga gitu Bu. Selain mereka hanya membaca, mungkin nanti mendengarkan dongeng gitu pada suatu kegiatan. Itu saya kembalikan ke moderator. Oke, Bu Imelda, sudah jelas. Ya, terima kasih karena sebenarnya saya juga menjadi permasalahan di saya ya, karena anak-anak sudah mulai besar tapi minat dan motivasi untuk membaca itu rendah sekali. Saya juga kesulitan di sini. Kalau tadi dari yang disampaikan Pak Lili itu dari awalnya terpaksa kemudian bisa menjadi kebiasaan dan dibudayakan, itu dari memaksa itu juga ternyata kalau tidak ada tambahan yang disampaikan Bu Ayang bahwa kita harus menyediakan buku-buku yang menarik, saya rasa juga sulit untuk memaksa mereka untuk belajar membaca. Jadi terima kasih dari yang sudah disampaikan oleh Pak Lili dan Bu Ayang tadi sudah menjadi satu masukan untuk saya dalam menggerakkan literasi untuk anak-anak. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bu Imelda. Ini untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Aristiana. Siapa yang ingin menjawab nih? Oh iya, Bu Ana. Oke, monggo Bu Ana. Ya, terima kasih Bu Rina. Tadi menjawab pertanyaan dari Bu Arsiana, nggih, Mbak Ristiana, nggih, tadi. Pertanyaannya Ya, kan Mbak. tadi, kalau sela 1 dan 2 itu bisa menyimpulkan apa tidak. Begitu, nggih? Intinya, eh, Nggih. kadang kan ada yang, nah, tadi sudah disampaikan kelompok kami kalau ada guru piket pembimbing itu 1 hari itu 2 guru, dan gunanya guru itu kadang kan juga ada ya, benar, ada yang lancar membaca dan belum lancar. Nah, makanya itu diadakan ada guru pembimbing itu yang belum lancar membaca biasanya dibimbing, dibacakan dulu. Terus kalau yang udah lancar ya lancar, kalau yang itu kan dibimbing cara membacanya. Terus apa sih? Kadang terus anak yang kelas 1 dan 2 itu memilih buku ceritanya itu yang lucu-lucu, Mbak. Ceritanya itu buku yang tipis yang cerita itu, Mbak. Itu yang mudah dipahami. Jadi gambar-gambar itu kayak apa ya? Modelnya kayak komik gitu, Mbak. Itu bagus. Itu biasanya milih yang tipis-tipis yang ceritanya menarik, ada yang banyak gambar-gambar itu. Jadi anak itu seneng gitu. Jadi mengamati terus kadang bacanya tuh sampai dingklu gitu, Mbak. Benar-benar menghayati gitu. Itu yang sudah melanjut. Nah, karena alhamdulillah SD saya itu dapat buku langsung dari pusat Jakarta itu ada 10 kardus yang bermacam-macam judulnya. Jadi pihak kepala sekolah saya juga nggak tahu kalau ada bantuan seperti itu karena suruh ditelepon pun disuruh apa itu nggak merespon karena takutnya kan salah sasaran atau apa ya, sekarang kan apa penipuan atau apa gitu nggak tahu. Terus akhirnya saya ditelepon suruh ke sekolah. Jadi yang buku itu sudah datang ke sekolah, saya suruh mengecek ke sekolah itu, ternyata benar saya buka 1 kardus itu bermacam-macam, Mbak. Jadi judulnya tuh sangat-sangat menarik dan bervariasi. Jadi anak kelas 1, 2 itu milih yang tipis-tipis yang penuh gambar dan bercerita. Jadi anak-anak alhamdulillah bisa, Mbak. Jadi, oh ini loh Bu, ini contohnya kelinci dan apa itu. Ini kelincinya ini suruh ini Bu. Nah, itu berarti anak itu tertarik, Mbak. Tertarik tentang literasi itu membaca. Jadi ini mana ini, jadi dia tuh ternyata bisa menyimpulkan atau berceritanya tentang seperti komik itu bisa gitu. Alhamdulillah begitu. Jadi di pembimbing, Mbak. Jadi fokus kalau yang kelas 1 2 itu lebih fokus difokuskan lebih dulu karena benar ada yang lancar membaca dan ada juga yang belum bisa memahami teks sederhana. Begitu, Mbak Puri. Pripun, Mbak Puri? Monggo Bu Aristiana pripun sudah jelas nggih. Ana bukan Bu Puri. Bu Ana. Ya, Mbak Aristiana tadi yang tanya. Ya, Bu saya. Aristiana. Ya. Terlalu Jadi semangat. dari penjelasannya Bu Ana tadi bisa saya simpulkan berarti tadi untuk kelas bawah itu ada guru pendamping khusus. Nah, untuk guru pendamping khusus atau guru yang piket itu hanya untuk mendampingi anak yang belum bisa baca seperti itu nggih Bu Ana. Jadi untuk kelas bawah itu berarti memang bukunya itu juga harus buku-buku yang menarik dan biasanya kalau anak kelas bawah itu kan suka yang banyak gambarnya seperti itu. Berarti memang kuncinya itu sendiri. Ya, jadi kuncinya bukan hanya di anak yang bisa membaca, tapi menurut saya kuncinya juga pada ketersediaan buku nggih. Soalnya kalau di tempat saya itu bukunya menurut saya ya kurang variatif dan sebagian besar itu sudah dimakan rayap
Jadi yang ada gambar-gambarnya Ya. banyak sekali yang dibuang karena kena rayap itu. Jadi anak-anak itu tidak tertarik, anak kelas bawah itu terutama kelas bawah itu sudah tidak tertarik karena apa? Kelas bawah itu yang dibuka dulu kan pasti sampulnya, terus nanti dalamnya berwarna, ada gambarnya apa tidak. Kalau nggak ada gambarnya sudah nggak mau, apalagi yang bacanya belum lancar masih terbata-bata itu sepertinya enggan sekali membaca seperti itu Bu Ana. Iya, itu Mbak. Karena ya tadi alhamdulillah SD saya dari satu kecamatan dapat buku khusus Mbak dan bermacam-macam judulnya itu. Nggih, maaf nggih. Ibu Aristiana, terima kasih. Ibu Ana, nggih. Terima kasih Mbak Rina, Mbak Ana. Waktunya nggih. Langsung Ya, Mbak saja Riz. sesi tanya jawab saya tutup nggih. Maaf Ibu Puri sama tadi siapa ya Mas Deva nggih. Nggih. Kesimpulan Bu Mbak Ayang. Mbak Ayang. Sudah saya ganti Purina. Oh sudah, oke siap. Bentar nih. Kesimpulan program pengelolaan yang efektif tidak hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan, tetapi yang lebih penting lagi untuk memastikan setiap program memberikan dampak positif yang nyata bagi murid. Salah satu hal penting yang kami pelajari adalah kebutuhan murid sebagai pusat dari setiap program. Ini termasuk memahami kebutuhan emosional, akademik, dan sosial mereka, sehingga setiap kegiatan atau proyek dapat membantu pertumbuhan mereka secara holistik. Dalam penyusunan program yang berdampak positif bagi murid, perlu mempertimbangkan suara atau pendapat dari murid, pilihan murid, serta rasa kepemilikan murid terhadap program tersebut, dengan melibatkan murid secara langsung dalam penyusunan program tersebut. Nah, program ini dapat berjalan dengan diperlukan lingkungan yang mendukung, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, diantaranya pola pikir positif dan rasa emosi yang positif, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam pencapaian tujuan akademik dan non-akademik, lingkungan yang melatih murid menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta lingkungan di sekitarnya, lingkungan yang membuka wawasan murid, lingkungan yang menempatkan murid terlibat aktif dalam proses belajar, dan lingkungan yang menumbuhkan daya letting dan sikap tangguh bagi murid. Terima kasih. Atas waktunya. Sebelum silakan berpuisi nggih, nanti jawabnya jangan lupa yang nggih. Siap. Nggih, mohon mic-nya dinyalakan nggih, Bu. Nggih. Bunga mekar di tengah malam. Ya. Iya. Harum Iya. semerbak membawa. Ya. Iya. Acara ini kami yang terbesarnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian, presentasi kelompok kelas 277B yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.